Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Shalom. Iya, yang di bawah yang di atas shalom, lambaikan tangan saudara. Shalom. Iya, kalau saya katakan shalom, Bapak Ibu jawab dengan pegang tangan, katakan damai di hati. Kalau saya bilang damai di hati, saudara katakan shalom. Oke, shalom. 10 kali lebih kuat. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Lagi shalom. Damai di hati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. My peace I give to you. Damaiku sudah diberikan untuk saudara dan saya. Jangan gelisah dan gentar hati kita. Mau dolar naik, mau susah cari bahan bakar tertentu, ya dunia makin membingungkan, ya makin resesi, tapi anak Tuhan setiap hari resepsi bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hidup ini dinikmati saja. Coba katakan lihat kiri kanan, sudah hidup ini nikmati saja, nggak usah tegang-tegang Bapak Ibu. Amin. Siap diberkati kabar baik pagi hari ini. Saya mau lihat tangan-tangan terangkat yang siap diberkati kabar baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya gereja saudara bulan ini ada satu tema yang luar biasa. Ya, bagaimana berkat Tuhan, karya berkat salib Tuhan itu sudah mengganti kutukan yang harus saudara dan saya alami. Puji Tuhan, saya bisa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, dengan Pak Ali, ya beberapa dari Ibu sudah sekian purnama, saya tidak datang di YAS Malang. Ya, saya percaya YAS Malang semakin diberkati Tuhan, semakin makmur. Haleluya. Yang percaya kita diberkati makmur, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Iya, ini terjadi bukan karena upaya kekuatan kita. Ini terjadi bukan karena sesuatu yang saudara lakukan yang membuat saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ini terjadi karena kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Galatia 3 ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari apa saudara? Katakan sama-sama, kutuk hukum Taurat. Lebih kuat, kutuk hukum Taurat. Oke, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Perhatikan, telah atau sudah. Tensisnya past tense, sesuatu yang sudah terjadi. Bukan akan terjadi. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, karena saudara dan saya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Perhatikan, Kristus telah menebus. Telah menebus dari apa? Dari kutuk hukum Taurat. Apa yang dimaksud dengan kutuk hukum Taurat di ayat ini, saudara? Kutuk hukum Taurat adalah konsekuensi dari keberdosaan manusia. Kutuk hukum Taurat adalah konsekuensi dari keterpisahan manusia dari Tuhan. Kenapa? Karena ketidakmampuan manusia untuk menaati seluruh perintah hukum Taurat yang sangat amat sempurna. Galatia 3 ayat 10 di ayat sebelumnya dijelaskan, terkutuklah, ini enggak main-main. Terkutuklah semua orang yang berusaha hidup benar dengan mengandalkan perbuatan hukum Taurat. Jadi ini Bible jelas menyatakan kepada kita, orang-orang yang mengandalkan kekuatan upaya kinerja manusianya untuk mengejar mendapatkan keselamatan,
untuk mendapatkan pembenaran, mendapatkan pengudusan, mendapatkan perkenan dari Bapa Yahweh, kalau caranya dengan melakukan upaya perbuatan hukum Taurat, Bible tegas mengatakan terkutuklah. Jauh sebelumnya Nabi Yeremia pun mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan upayanya. Sebaliknya berita baik dikatakan oleh Nabi Yeremia, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan upaya-upaya kerja karya Tuhan Yesus Kristus. Hidup di bawah kutuk hukum Taurat ini enggak main-main, saudara. Lalu lanjut Galatia 3:10, terkutuklah setiap orang yang tidak melakukan dengan apa? Dengan apa Bapak Ibu? Dengan setia semua yang tertulis di dalam kitab Taurat. Di dalam Ulangan 27 ayat 26, itu jelas Bible menuliskan, terkutuklah orang yang tidak menaati hukum Taurat ini dan tidak melakukannya. Dan yang luar biasanya, ini kesombongan orang Israel. Dia berkata, seluruh umat itu berkata amin. Inilah kesombongan agamawi dari orang Israel saat itu. Waktu Musa lama turun dari Sinai, apa yang terjadi sebelumnya? Mereka berkata, beritahu kepada Yahweh, apa saja yang Yahweh minta, kami akan lakukan. Ini contoh kesombongan umat saat itu. Dia berkata kepada Moses, kepada Musa, beritahu Yahweh apapun yang diperintahkan, kasih tahu, nanti kami lakukan. Sehingga waktu ayat ini dituliskan, terkutuk orang yang tidak menaati hukum Taurat ini dan tidak melakukannya. Umat itu berkata apa? Amin. Tapi apa yang terjadi? Saat Musa turun dari Sinai, apa yang terjadi? Orang Israel melanggar hukum yang pertama. Mereka membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Sebelumnya berkata, katakan apa saja yang Yahweh minta, kami akan lakukan. Jelas Bible mengatakan tidak ada satupun setiap orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Dan konsekuensinya, kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, Ulangan 28 Bapak Ibu baca, itu uraian kutuknya banyak banget. Tapi kalau mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, itu Ulangan 28 ayat 2 sampai 13, 14, itu kategori berkat. Tapi kategori kutuknya, saudara kalau baca aja mengerikan itu. Uraian kutuk dalam Ulangan 28. Lebih banyak uraian kutuk daripada uraian berkat, janji berkatnya. Tapi kita bersyukur. Saudara dan saya sebagai jemaat umat perjanjian baru. Saudara dan saya diberkati bukan karena saya baik. Kita diberkati karena Tuhan kita sangat baik dalam hidup kita. Amin saudara. Tapi di bawah perjanjian lama, segala sesuatu itu tergantung dengan mereka. Kalau mereka taat, setia, hidup kudus, berkat atas mereka. Tapi kalau mereka tidak setia, melanggar perintah-perintah dari hukum Taurat, konsekuensinya kematian dan banyak kutuk yang diuraikan. Jadi semuanya tergantung dari manusianya. Tapi di bawah perjanjian baru, segala sesuatu tergantung kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Jadi saudara, mungkin beberapa enggak paham. Ada prinsip-prinsip dalam melakukan hukum Taurat.
Prinsip dari hukum Taurat, ya hukum Taurat itu ada 613. Mungkin ada yang belum paham. Dari 10 perintah dijabarkan ke 613. Contoh ada Pancasila. Dari Pancasila ini dijabarkan di Undang-Undang Dasar, rinciannya itu di Undang-Undang Dasar 45. Jadi dari 10 perintah itu dijabarkan detailnya di 613 hukum Taurat. Saya mau tanya, banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Siapa yang bisa mampu melakukannya? Karena prinsipnya lakukan satu perintah, wajib melakukan semua perintah-perintahnya. Gagal saja orang Israel saat itu, gagal satu, atau ada satu perintah yang diabaikan, perintah-perintah yang mereka sudah lakukan, sekian perintah, itu batal. Saudara sebagai orang percaya ini harus paham ini. Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat yang ketiga, ya. Galatia 5 ayat yang ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya. Sunat secara jasmani itu salah satu hukum dari 613 hukum Taurat. Jadi kalau ada saat itu orang melakukan perintah sunat, berarti 612-nya wajib untuk dilakukannya. Lakukan satu, wajib lakukan semua. Ikuti kata-kata saja. Lakukan satu, wajib lakukan semua. 2, 3. Nah sebaliknya dalam Yakobus 2 ayat 10 dituliskan di sana, sebab siapa saja menuruti seluruh hukum itu, tetapi apa Bapak Ibu? Gagal dalam satu bagian saja, dia bersalah terhadap seluruhnya. Dengan kata lain sebaliknya, ya saudara, gagal satu, diabaikan satu perintah, maka gagal semuanya. Yang bisa melakukan secara sempurna bukan saudara dan saya. Yang bisa melakukan secara sempurna adalah satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi kegagalan manusia, ketidaksempurnaan manusia dalam melakukan hukum Taurat, konsekuensinya kematian. Konsekuensinya mereka akan menerima murka Tuhan. Akan menerima kemarahan Tuhan. Dan juga mereka akan menerima apa? Kutuk dari Tuhan. Kutuk ini bukan bicara kata-kata yang sial. Bukan. Ya, jangan pahami kutuk itu seperti sumpah serapa, seseorang menghujat, mengutuk seseorang, tidak loh. Ini Tuhan, Yahweh sendiri yang mengutuk manusia karena kegagalan dalam melakukan seluruh perintah dari hukum Taurat. Oleh sebab itu dalam hidup kita sebagai orang percaya, fokus kepada Kristus. Amin. Anda harus keluar dari hukum Taurat dan berlari kepada Kristus. Jangan kembali kepada hukum Taurat, ya, kita keluar dari Kristus. Jangan main-main saudara hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum legalisme. Apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat yang keempat. Kristus menjadi tidak berpengaruh. Saudara dalam hidup kita kalau Kristus atau Yesus nggak berpengaruh, mau jadi apa hidup ini? Saudara tahu kita hari ini ada itu karena Kristus di dalam saudara, karena dia bergerak di dalam saudara.
Tapi kalau kita lebih fokus kepada hukum Taurat, ya, saudara hidup di bawah kutuk. Ini sesuai dengan tema bulan Juni gereja saudara. Kristus menjadi tidak berpengaruh kepadamu karena kamu berusaha untuk dibenarkan melalui hukum Taurat. Dan Bible mengatakan kamu hidup di luar anugerah. Jangan main-main saudara. Hidup di luar anugerah. Hidup di luar kemurahan Tuhan. Nothing. Ya saudara, pujian-pujian tadi udah menjelaskan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa saudara. Dalam terjemahan baru Galatia 5 ayat 4 menuliskan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara dan saya dibenarkan, dikuduskan, diperkenan, itu bukan karena apa yang dilakukan saudara kepada Tuhan, melainkan apa yang Bapa Yahweh lakukan di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Saudara hidup benar hari ini bukan supaya saudara mendapat pembenaran dari Tuhan. Saudara hidup benar karena saya orang benar. Katakan saya hidup benar. Lebih kuat, saya hidup benar. Katakan saya hidup benar karena saya orang benar. Saya hidup kudus. Lagi, saya hidup kudus karena identitas saya. Katakan, karena identitas saya adalah orang kudus. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bukan berarti kita anti hidup benar. Kita hidup benar karena kita sudah dibenarkan dan identitas saudara adalah orang benar. Saudara ibadah pagi ini, dengar Bapak Ibu. Kita ibadah setiap every Sunday, setiap pagi di tempat ini. Bukan supaya Tuhan tambah sayang sama saudara. Kita ibadah karena Tuhan sudah sayang kepada saya dan saudara. Mana amennya? Jadi hidup kita ini digeraki oleh kasih. Ya, bukan dengan hukum agama. Hidup kita digeraki karena kasih. Saudara mengasihi dia, mencintai dia, karena dia terlebih dahulu sudah mengasihi, mencintai saudara. We love him because he first loved us. Ya saudara, kita mengasihi Tuhan karena dia sebelumnya sudah mengasihi kita. Kita mengampuni kesalahan orang lain. Karena dia sebelumnya sudah mengampuni kesalahan kita. Jadi kalau orang percaya untuk memberikan pengampunan bagi orang yang menyakiti, mengecewakan kita, itu bukan perkara yang berat. Saudara pun sudah menerima pengampunan. Amin, saudara. Jadi Galatia 5 ayat 4, Kristus menjadi tidak berpengaruh loh. Bayangkan kalau hidup ini tidak ada peran dari kuasa Kristus dalam hidup kita. Mau apa hidup ini? Saya akan tunjukkan beberapa terjemahan. Terjemahan Bible dari kalimat kamu hidup di luar kasih karunia. Dalam terjemahan New King James Version, ya diterjemahkan fallen from grace, jatuh dari kasih karunia. Itu ibarat ranting, ya carang yang dijelaskan dalam Yohanes 15, jika terputus dari pohon, dari pokok anggur, ya, tidak ada efeknya. Kristus. Dan tidak akan mengalami keberbuahan. Yohanes 15 kalau kita terhubung, kita sudah terhubung saudara. Dan saudara akan mengalami keberbuahan yang lembat. Saudara percaya tahun ini terjadi keberbuahan yang lembat dalam hidup saudara? Angkat tangan saudara, lambaikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Keberbuahan usaha saudara, keberbuahan finansial saudara, apapun terjadi keberbuahan yang lebat. Ya. Lalu di dalam terjemahan NIV menerjemahkan kamu hidup di luar kasih karunia, have been alienated from Christ, telah terasing dari Kristus. Ya, ini bahaya.
hidup di bawah hukum Taurat telah terasing dari Kristus. The Living Bible, Christ is useless to you. Kristus tidak berguna untuk kamu kalau kita hidup di bawah hukum Taurat. King James Version, Christ is become of no effect unto you. Kristus menjadi tidak berlaku bagimu. Dalam New Living Translation, you have been cut off from Christ. Anda telah terpisah dari Kristus. Dan hasilnya apa? Hidup di bawah kutuk. Kematian, kutuk, sakit penyakit yang kronis. Tahunan gak sembuh-sembuh. Kemiskinan, kemelaratan. Saya percaya Bapak Yahweh tidak pernah merancang hal-hal demikian untuk saudara dan saya. Bapak Yahweh merancang masa depan yang penuh harapan, masa depan yang luar biasa, diberkati, ya, semakin diberkati, makmur, sehat, dan Anda, kita semua jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Saudara sebagai orang percaya harus paham ini. Ya. Bagaimana caranya kutuk itu tidak ada dalam hidup kita? Setahu saya ayat ini menjadi tema Sinode YS di tahun 2026. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi Pak Ali. Yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini dikenal dengan divine exchange. Pertukaran ilahi. Atau the great exchange. Pertukaran yang besar. Di mana? Di atas Kalvari. 2 Korintus 5 ayat 21. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Yesus itu punya dua natur. Yang pertama 100% sebagai Tuhan dan 100% sebagai manusia. Natur Yesus sebagai manusia itu berbeda dengan kemanusiaan saudara dan saya. Karena Bible menuliskan jelas sekali dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa. Bagaimana Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa dibuat dosa ya oleh Elohim? Bagaimana caranya? Caranya, perhatikan kalimat berikutnya. Supaya ya Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Jadi caranya segala kematian ini konsekuensi dosa. Ya konsekuensi dari manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Konsekuensinya adalah kematian, kutuk, sakit penyakit, kemelaratan, hal-hal yang tidak baik, yang bukan rancangan dari Bapa Yahweh, yang seharusnya ditimpakan oleh Yesus di Kalvari, tapi Elohim timpakan, yang seharusnya timpakan kepada saudara, tapi Elohim timpakan atas anaknya, Yesua HaMasyiah di atas kayu salib. Sehingga hari ini, dan ini sudah terjadi 2026 tahun yang lalu. Saudara harus pulang dengan satu pemahaman. Jangan masih berpikir bahwa Tuhan masih murka. Saudara masih mengalami kutuk 7 turunan. Ya, oh hidup saya nggak berubah. Mungkin ini pastor karena ada kutuk turunan ya. 7 turunan. Saya mau katakan kutuk turunan. Kutuk-kutuk apapun sudah diputuskan, dikalahkan, dimerdekakan oleh karya salib Kristus. Yang percaya katakan amin.
Jadi kita harus paham. Jadi dia yang tidak mengenal dosa, dibuat dosa karena siapa? Karena kita. Sehingga berkat Kristus di hadapan Bapa Yahweh, perkenan Kristus di hadapan Bapa Yahweh, kekudusan Kristus di hadapan Bapa Yahweh, itu diimpute, itu dianugerahkan untuk saudara dan saya. Sehingga yang perlu Anda pahami, di dalam Kristus, saudara dan saya adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Katakan kiri kanan, engkau orang kudus, orang benar karena Kristus. Katakan saudara. Jadi pulang dari tempat ini jangan masih punya understanding nih. Wah, saya kalau gagal, kalau saya nggak setia, maka hidup saya dikutuk. Ya, saya mau tanya jujur, saudara yang datang pagi ini dengan membawa keluhan-keluhan sakit penyakit, angkat tangan saudara. Ayo jujur, ada? Jangan malu-malu, segan. Ya, tinggi-tinggi saya mau melihat. Ya, yang sakit percaya pagi ini, saudara mengalami janji kesembuhan dari Tuhan. Amin, saudara. Atau ada masalah-masalah lain yang merasa hidup saudara kok nggak berubah-berubah. Tahun berganti tahun, bukan semakin increase. Ya, semakin terus menerus tapi merasa ada sesuatu. Saya mau katakan itu bukan rancangan Bapa Yahweh untuk saudara dan saya. Saya percaya rancangan Bapa Yahweh itu luar biasa. Engkau menjadi orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sehat, kuat, umur panjang. Amin, saudara. Diberkati Tuhan. Ya, sumber-sumber keuangan ya akan masuk ke rekening-rekening saudara dan saya. Katakan amin. Katakan dengan iman, saya bersyukur dan bahagia. Lebih kuat, saya bersyukur dan bahagia. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Saya bersyukur dan bahagia. Saya dan keluarga saya sehat, kuat, umur panjang. Saya bersyukur dan bahagia. Saya diberkati, terus diberkati, makmur, limpah, dan jadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Haleluya. Kita ini ahli waris. Ya. Harga pembayarannya terlalu amat mahal, yaitu setetes darah Yesus. Mahal, saudara. Kalau kita jalani hidup ini biasa saja, renungkan setetes darah Yesus, wow. Jadi 2 Korintus 5 ayat 21, kematian, kutuk, penderitaan itu semua sudah ditanggung oleh Yesus HaMasiah di atas kayu salib. Amin. Saya akan tayangkan video klip. Lalu saya mau challenge Bapak Ibu yang sakit. Ya, jangan malu-malu untuk maju ke depan. Nanti dibantu oleh para pastor. Engkau yang sakit jangan dengarkan vonis dokter. Dengan segala hormat saya sangat menghargai profesi seorang dokter. Tapi mari kita sadar kepada Kristus. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit dosa, tapi saya percaya kita punya Tuhan, dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Dia adalah Jehovah Shalom. Di luar sana banyak orang yang pusing. Pusing dengan dolar naik, pusing dengan macam-macam harga, listrik padam dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, ya, sebelum dia naik ke surga dia katakan, my peace I give to you. Damaiku kuberikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi saudara, selain ada kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, kehidupan dari Kristus, saudara sudah punya yang namanya damainya Yesus. Ada lagu Pentakosta lama. Damai yang diberikan, tahu? Sangat, wah Ibu Yola pasti tahu.
sangat besar. Tahu saudara yang tahu nyanyi ya? Damai yang janjikan hati, Tuhan besertaku sepanjang jalan kehidupanku. Terus ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Yesus berkata pada murid-muridnya, don't worry, jangan takut. Kalian tidak akan ditinggalkan seperti yatim piatu. Aku datang kembali, aku ke sana untuk menyediakan tempat untuk kita. Haleluya. Yang percaya tempat kita sudah ada. Angkat tangan saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersyukur buat orang-orang yang kita kasih, yang sudah mendahului kita. Dia sudah senang di sana. Amin. Hidup ini saudara, ada pengharapan dalam Kristus. Jangan takut dengan kematian. Paulus katakan hidup adalah Kristus, mati adalah kerugian atau keuntungan. Kerugian atau keuntungan. Sorga udah diberikan. Jadi hidup ini enjoy saja. Bukan berarti gak ada masalah. Katakan kiri kanan, enjoy saja. Ya kan? Sukacita saja. Ya Pak Alia, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau di luar sana, apotek ada merek obat yang namanya obat mereknya hati yang gembira. Obat jantung gak laku. Obat asam urat gak laku. Obat tensi tinggi gak laku. Cuman ada satu obat. Mereknya luar biasa. Mereknya apa? Mereknya apa? Hati yang gembira. Bukan sekedar obat. Tapi obat yang manjur. Tuhan sudah berjanji. Dia tidak akan tinggalkan kita seperti yatim piatu. Karena apa? Dia sudah menang di Kalvari. Dan kemenangan itu sudah diberikan untuk saudara dan saya. Roma 8:37, di dalam semuanya itu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya, tonton sejenak video klip ini. Saya percaya saat saudara menonton, syukuri. Ya, saya percaya ada mujizat tersedia. Saat saudara nonton video klip ini untuk merimain kembali, untuk meneguhkan dan membuat roh jiwa saudara sadar salib, sadar Kristus Yesus. Silakan. Father, forgive them, for they know not what they do. Ini yang dimaksud 2 Korintus 5 ayat 21. Divine exchange. Pertukaran ilahi. My God, why have you forsaken me?
Finished! Sudah selesai. Tetelestai. Segala kematian, kutuk, sakit penyakit sudah ditanggung oleh Yesus Hamasiah di atas. Father, to your hands I commit my spirit. Haleluya. Saudara yang percaya, terima tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang teman-teman Praise and Worship maju ke depan. Divine Exchange 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat Elohim menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya di dalam Kristus saudara dibenarkan, diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan, dan sudah dibebaskan dari segala kutuk. Baik penyakit, penderitaan yang tahunan, saudara sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu yang sakit. Yang tadi angkat tangan yang sakit, saudara silakan angkat tangan. Jangan malu-malu. Iya, ayo saudara, dengan saudara keluar berdiri dari kursimu, itu merupakan bentuk iman untuk menerimanya. Maju ke depan, yang sakit di bagian kanan tangan saya. Silakan, ayo. Ayo, biar cepat. Nanti para pastor bisa sama-sama doakan mereka. Pagi ini saya percaya kuasa Yesus menjamah saudara. Sebelah kanan, ayo yang di atas turun. Melangkah. Ya, melangkah. Sebelah kanan silakan. Saya bantu para usher. Ayo Bapak Ibu, saya lihat sebelah kanan tadi ada angkat tangan, ayo. Ya, jangan ragu, jangan malu. Iya. Yang saudara saat ini sedang ada pergumulan, ada persoalan mungkin dalam keluarga, pekerjaan, usaha, bisnis. Ayo, tanpa angkat tangan engkau langsung maju ke depan di sebelah kiri. Ya, yang rindu mengalami terobosan demi terobosan. Ayo cepat. Iya, Yesus jamah. Ayo Bapak Ibu, di sebelah kiri ada persoalan keluarga. Saudara mengalami kebingungan mungkin. Masalah apapun silakan. Haleluya. Sebelah kiri, yang sakit sebelah kanan. Percaya. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Ya, saya percaya kuasa Tuhan bekerja mengalir lewat tangan-tangan para pastor hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Ayo, saya beri kesempatan sekali lagi. Ku jadi baru. Ayo, yang di atas. Yesus jamah. Ayo melangkah. Kiralah basyanda. Ya, saudara jemaat yang duduk. Ya, saudara terhubung dengan Tuhan. Ya, saudara tidak hanya melihat, menonton. Ya, Pak Ali, para pastor, mari kita doakan. Di hatiku. Kirabasyanda-rabasyanda. Haleluya. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yesus jamah, senang hidupku.
di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua yang percaya sama-sama berkata, Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh Yesus jamah senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Haleluya. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus jamah. Angkat kedua tangan saudara. Katakan, Yesus jamah. Haleluya. Percaya, katakan Yesus jamah. In the name of Jesus. Beri damai di hati. Yes Lord Jesus. We thank you Lord. Jamah Tuhan. Jamah. Jamah. Kami bersyukur. Mau dikalahkan, kutuk sudah dikalahkan. Dipatahkan dalam nama Yesus. Katakan sekali lagi, Yesus jamah, Yesus jamah. Oh Yesus jamah. Hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Dari depan sampai belakang, atas balkon, angkat kedua tanganmu. Yesus jamah senang hidupku. Mau lihat tangan-tangan kami yang terangkat ya Tuhan hari ini. Sama kami ya Tuhan. Shikarawata karana maya rama kasyara rama. Oh
semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, sambil angkat kedua tanganmu tinggi, katakan semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kasih tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi.